Dia tenar di sekolahan, di gangan tuh korpe. Lu jalan beli anggur lu sono anjing. Tekbal dibacok, disundut, melentung. Ini 12 RM ya, Astra anjing, gak butuh kerja. Bonser nih, bonser, gua gak butuh kerja. Astra anjing. Brutal sih brutal, tapi udah kena. Wih, kayak film Spartan kalau udah muncrat gini kan bingung orang. Ngelawan lah anaknya, lu ngomong open your shoes, to the point aja. Lu itu dulu bukan silaturahmi anjing. Ngebajak anjing. Lu kalau berani jangan rame-rame. Sendiri lu, monyet lu. Pas dijamret kan bingung. Yang kamu bisa diem gak sih ya? Aku yang sakit ya kata. Oke, balik lagi di CJ Channel, masih bareng sama gue Waki Sajala dan gue masih ditemani sama Bang Ibot nih. Bang Ibot, mantap. Oke. Musisi kita yang saya kagumi kisahnya nih. Bang, saya mau nanya Bang, kalau dulu nih Bang nih, Abang kan saya bilang tuh era jadul ya. Iya. Dulu jajan Abang berapa sih Bang kalau dulu Bang? Jadi kalau jajan dulu masih gope, ongkos waktu itu gue malah sih ngerasain gocap sama cepe sih. Cepe. Ongkos? Emang ongkos tapi Bang? Kagak sih, belakang paling begitu sih. Overnya belakang. Iya. Dulu masih makan nasi inian 200 sih, 200 perak. Ya cuman gitu, gue kan namanya inisiatif, gue nggak terlalu ngandelin kalau dari orang tua mah sedikit. Tapi itulah kelebihan kalau Bariwan ya. Gue tuh kalau naik mobil, gue tinggal ngelihat dari depan, tinggal ngambil kembalian doang. Nggak ada yang berani anak-anak itu. Mau anak-anak sekolah mana aja gitu ya. Selain kalau 63 pasti ngelawan ya. Ya di luar 63 lah, sekolah-sekolah yang unyu-unyu lah. Iya betul. Gitu. Gue ambilin udah diem. Alasannya kenapa mereka tuh kalau itu, mereka mikir dulu sendiri gue gebukin, ntar lu balik banyak gitu. Mereka mikirnya begitu. Jadi gue tinggal ngasih topi doang, mereka ngasih gitu. Karena mereka bisa aja, padahal banyak ya kan. Iya. Gebukin aja dulu bro. Tapi memang otak logika mereka jalan. Percuma gue gebukin lu, kalau mati juga masalah. Iya, betul, nggak mati lu balik lagi bawa basis lu ya kan gitu. Makanya serba salah Bang jadi. Dulu pasrah Bariwan. Kalau gue kelebihan gue pas di Bariwan gitu, jajan ya ada aja, tinggal ngambil doang. Emang jahat sih ya. Aduh kacau. Oh gimana lagi yang korban-korban. Berarti rajin menabung dong Bang. Rajin banget gue. Ya gue asli kalau soal kayak gitu-gitu jarahan banyak. Jarahan gue luar biasa banyak. Yang modis gue lah, bukan diskon ya. Dari atas sampai bawah gue barang gue bermerek semua. Boleh ini dari toko lepas. Toko berjalan ya. Makanya kalau bedanya sama anak-anak gembel budut tuh banyak, dia karena pasar baru tongkrongan enak. Mereka banyak gembel, makanya banyak gembel. Tujuannya itu ya nyari ya dibuat koleksi barang-barang itu juga Bang ya. Dulu gua kalau muter tuh semua gua puterin, tapi gua nggak pernah bawa sama sekolahan gua makin nama-nama mereka semua gua pakai. Kalau gua di Manggarai ke sono gua bilangnya budut nih, gua budut ya, gua cepret kelar. Gua punya skema kalau kita mau ngebajak gua namanya ngebeje nih. Pertama gua naik, nanti setting anak-anak ada yang berantem nih gitu. Pertama gua observasi dulu bahasanya kan, gua hitung dulu nih, yang pakai emas, yang pakai jam, baru gua sampai belakang gua kasih kode sama kawan gua. Nah, berarti barang ada 5 nih, target kalung, jengkol apa ya kan, baru langsung main pura-pura berantem tuh di tengah, kan jadi mobil ketang chaos tuh. Pas dijamret kan bingung. Bingung siapa, ada yang berantem, ada yang begini. Enggak tahu saya dijamret sama siapa. Wah, jengkol lagi ngambil jepret. Wah, bapak mau ngomong apa, dia bingung nih, ribut yang mau ribut, bingung chaos jadi. Wah, dapat langsung tuk, bingung. Wah, chaos udah mobil tuh. Nah, mungkin mereka sadarnya kok pas pelajar itu hilang, mana yang berarti ya pelajar anjing. Dasar pelajar anjing katanya. Kacau. Rekor 3 mobil, bayangin aja lu. 3 mobil, gue berangkat dari Pramuka, stay di Sep. Gue putus lagi, gue nyambung lagi di Perapatan Senen. Itu gue nyambung 50, terus gue nyambung lagi di Honda. Jarak pendek, habis tuh. Dalam 1 hari yang sama? 1 hari. Negara kerugiannya banyak. Jadi dulu aduh kacau. Pelajar itu ditakutin dulu, sudah sama preman aja nggak bisa kutik preman. Lantas kalau pembagiannya Bang, itu bagaimana sistem cak-cakannya Bang kalau dulu Bang? Sebenarnya mungkin anak-anak Bariwan tahu lah kalau di Bariwan siapa itu BJ, mereka anak-anak Bariwan udah pada tahu. Jadi kalau ngecak
Ya gue nggak perlu sebutin temen-temen gue yang lain. Ngecak ya udah bagi nih. Persenannya ini dulu nih. Ya udah yang bisa dijual ini lu mau pakai jual ini baru buat beli minuman apa gitu. Nah iya tuh Bang tuh, itu lebih mau megang duitnya apa mau mending buat party aja Bang kalau party paling mau duit buat apa naik haji. Oh buat party. Buat party Bang ya? Party biasanya kan dulu masih zamannya apa tuh Bang ya kalau dulu apa? Ya minuman beralkohol sama nipam penambah nyali. Penambah nyali. Gue butir aja nyali kayaknya mau ngeliat segambreng juga. Paling kalau yang gembel ya beli apa namanya Dextron dulu kalau pernah dengar. Paling Dextron. murah tuh itu dulu 10 tablet apa 10 pil gitu itu kayak robot. Nah, dulu gue pernah bantuin inilah adik-adik gue anak RM dulu gue bantuin biar lolos ke Rawasari gue. Iya dulu sampai digebukin kodim gue nggak ngerasain tuh beng. Makanya udah kelar memar sakit banget gue bilang anjing. Aduh kacau. Nah, bicara tekbal itu paling jijik gue. Sering denger banget tuh tekbal. Sebenarnya bukan tekbal sih sebenarnya. Banyak kan gitu karena keberuntungan orang ketika dia fight apa gitu, yang ini dia ngelihatnya cepet gitu sangkain, tekbal. Nah, bilangnya tekbal. Gue bilang enggak, bukan tekbal sebenarnya. Udah itu zaman dulu anak-anak juga megang bebek kayak parang asal-asalan, tajam enggak. Iya, mintu. Bentuknya juga ini juga. Jadi bacok orang ya pantas aja dibilang orang tekbal, goblok lu enggak diasah. Kalau yang benar mah lu tes dulu di pohon gitu. Banyakan mintu. Nah, berarti artinya memang Abang nggak punya tuh namanya ilmu-ilmu kayak gitu dulu. Ada tekbal mah ilmu. Yang jelas mah ilmu gue yang paling tinggi itu kudu lari. Iya, kudu. Sama lem biru ya. Waduh. Agak ada tekbal teh anjing tekbal. Ya maaf apa ya kayak dibilang TB alumni Boe ya kan, Boe alumni bilang tekbal itu yang bikin makanya gue sering tegur anak-anak, lu jangan suka ngomong tekbal sih, bikin down aja tekbal apanya, tekbal bijinya lu gak bakal nyampe ke biji kalau serang. Tekbal nggak ada tekbal gue bilang, tetep aja tembus juga Bang ya? Nggak ada tekbal. Artinya tuh Bang, kalau emang Abang murni nih Bang ya, lalu jangan apa Bang kalau yang Abang jadi pegang teguh kalau setiap mau berangkat sekolah, kan otomatis kan setiap pelajaran kan ada ininya apa? Kalau gua wejangannya maksudnya wejangan seperti apa nih maksudnya? Ya secara spiritual Abang seperti apa buat ngiyakinin biar selamat gitu? Oh, gua nyari pohon berdoa paling. Nyari pohon berdoa? Kagak. Kalau gua jujur, dulu gua selalu namanya bawa sikim gua. Gua nggak pernah namanya ini gua ngantongin sikim terus. Selalu tuh Bang? Nah, karena gua prinsipnya gini, lu banyak walaupun gua kena, maksud gua lu kena juga gitu. Nah, seenggaknya walaupun gua ini ya kena kayak contoh gua di Manggarai, gua kena suntik sih. Oh, muka gua kayak ini loh, pokoknya udah kayak mumi dulu. Jahitan mulu pokoknya. Manggarai, gua kalau jalan ke sono tuh ya kalau gua nggak pegang sikim, maksud gua itu sampai 10 orang habis gua kali. Tapi ketika satu orang kena, dia pasti panik yang lain. Anjing. Iya. Nah, brutal, tapi kalau udah kena, kayak film Spartan kalau udah muncrat gini kan bingung orang. Jadi ada pengalihan maksud gua. Jadi gitu, gua pegang barang. Gak apa-apa lu kenain gue, yang penting lu ada kena juga sama gue ya. Jangan sih nggak ada, pegang barang aja dulu. Zaman dulu ada lah kita pegang, maksudnya bukan wapak ya. Iya bukan wapak tapi sikim ya. Bang, tadi kan Abang pernah kena tuh Bang, yang sampai Abang bilang minta dirangkul sama orang tua Abang sampai kabur tuh Abang. Dari pihak keluarga bagaimana Bang? Pernah nggak bisa ada larangan, udah lu jangan sekolah lagi deh? Ya kalau nyokap sih, udah orang tua sih bingung. Masalahnya lu pindah lagi, duit lagi, udah dah, lu mati aja nggak apa-apa, kayak gitu. Aduh kacau. Aduh. Maksudnya jok-jok gitu, lu mendingan mati aja daripada kena mulu nyusahin katanya. Gua ada aja, gua tanya aja anak-anak gua. Kalau nggak kena lah, ditabrak lah, apalah. Ditabrak motor, bayangin gue ditabrak motor depan sekolahan dulu. Lu bayangin nih, gue ditabrak motornya, yang nabrak udah jatuh, motor masih jalan gue. Masih jalan. Tanya anak-anak Bariwan, jalan. Lucunya lagi tau nggak lu Bariwan, parah tau nggak, bukan nolongin gue dulu, yang nabrak dipretelin dulu tau lu, kan gila, bukan nolongin gue dulu anjing gue bilang lu. Oh iya buat dia, ayo langsung berhentiin mobil lah kan. Waduh sakit banget.
kebetulan dulu ada ASMI, sekolah ASMI di situ. Mbak-mbaknya cakep banget. Mbak-mbaknya cakep. Semok, wah gue tambah menjadi tuh anak-anak. Wah anjing lu bisa naik lu. Padahal nggak apa-apa aja lu. Aduh, diem aja lu anjing gitu. Aduh. Teteh coy. Aduh. Dia loh. Iya. Maaf ya Mbak. Iya maaf Mbak. Bang Imat ngintipin dulu nih. Bukan ngintip lagi, orang kena. Orang dia Aduh, kena. rela. Ini pala gue dipegang. Buset, meleho itu Mbak. Bener. Itu rezeki banget gue ditabrak. Rezeki nomplok Mbak. Sampai sono apa nih kasih salep doang. Ada gokil. Anjing gue bilang anak-anak tuh biasaan tuh. Wih, anak tuh semua lu tuh dulu aturan. Bang, kalau selain dari basis abang sendiri bang, abang lebih intens deketnya kemana bang? Ngaprak ngalong ya bang? Ngalong, ngalong. Gua lebih banyak kalau ngalong itu mainnya ke anak-anak Captun, main sama anak Captun gua sama Budi Captun Ambran. Pusat bang? Iya, Budi Ambran. Enak, soalnya tantangannya lebih ini gua lebih seneng aja ikut Captun. Anak-anak Prika Budi yang bawa kan Budi. Nah, Budi. Itu nggak bersinggungan artinya dulu sama Captun? Oh, Captun CS berat. CS berat. Wow, CS berat itu. Saling ini pertukaran pelajar. Bisa pertukaran pelajar. Betul. Captun main ke Bariwan, Captun. Iya betul. Ini istilahnya gua kalau buat senam-senam gua ya udah ikut Captun. Nah, kalau ke teter kan ke Lepis gua larinya gitu. Enak tahu. Wah, cepet. Sebenarnya enaknya itu ngejamretnya. Ngejamret. Di Priuk mah jambretannya sedih. Barangnya nggak ada yang mahal. Barangnya kalau di luar mahal. Mantep lah. Waduh, mantep lah barang. Apa sih bang kalau dulu nih bang yang target buruannya bang kalau percaya barang branded ya kalau dulu nih bang. Apa tuh bang? Wih, gue paling suka jam Swatch, sepatu Vans. Waduh, kalau udah dapet itu ganteng lah gue pakai udah ganteng. G-Shock apa dulu, topi skateboard dulu zaman dulu udah ganteng banget udah. Tapi sayang gue nggak cewek belum dapet. Bingung gue. Kenapa tuh kalau abang pikir? Padahal gue udah tahu gue makanya. Malah justru anak boy ada udah hitam jelek. Ceweknya banyak lu, gue bingung. Oh gitu bang. Ada. Jadi lumayan terkenal juga tuh anak itu. Cuma gue nggak usah sebutin lah, pokoknya jelek dia. Anakku, tapi ceweknya banyak lu gini. Waduh. Itu anak itu pernah dikasih cap dia pinggangnya tuh. Cepet. Nah, waktu itu karena temennya tadi si almarhum dia bilang kan gue balikin lu ntar ya, dibalikin nggak tahu sih kena juga. Malah kena lagi. Ya memang ya. Aduh abang waktu itu emang niatnya nggak dimatiin dia. Kalau dia dimatiin mah bisa sebenarnya, cuman karena dulu kan mikirnya udahlah cukup, udah jangan sampai banyak lu mati lu. Iya betul. Nah, alumni dia juga banyak ke gap dulu. Berarti memang kalau dulu tuh bukan niat nyampe matiin orang kagak bang? Kagak niat. Sebenarnya kalau buat matiin sebenarnya nggak ada niatnya. Cuman ya elah namanya juga ini ya. Tapi namanya nggak sengaja kali kena titik-titik yang penting kali kan. Tapi pernah bang apa sampai ada yang kayak begitu bang? Dari pihak rival atau dari pihak abang sendiri? Dari kita iya udah pernah kejadian ada kayak di pos 8 udah ada. Aduh. Pos 8 itu sampai hancur-hancur lah pokoknya udah serem dah kalau ini. Terus banyak lah dikena kalau gue di Bugis malah justru gue bantuin di Bugis tuh kena tuh anak Bugis ada yang kena tuh di Bugis tuh. Nah waktu itu gue bareng sama anak Mayoran jago. Waduh parah itu kalau kenanya tuh. Gue paling berat udah itu kota doang. Gue seneng kalau sama kota gitu. Maksudnya anak-anak kota itu boynya maksudnya bukannya 63 nggak keren gitu. Kota itu enak gitu nggak teh kayak ini main ayunan dong kayak gitu nggak enak gitu. Ini langsung ngasih space ayo cepat enak jadi ya mantep lah. Kalau berbicara senjata favorit bang dulu abang lebih pede kalau bawa apa bang? Kalau gue dulu sebenarnya lebih rakitan gue seneng. Rakitan apa nih? Antara gesper gear sama gue tadi sarung pakai baterai jadi baterai gue masukin sarung gue lilit. Buset. Jadi kalau ada gue kan mikir kalau ada razia aman gue tinggal bongkar udah. Oh jadi kayak kopal gitu bang? Betul kayak kopel. Kenapa lu belut aja sama buntut pari gue. Buntut pari. Cuman gue kapok bawa buntut pari. Pernah gue umpetin sini gatel kena player gue. Kesel gue makanya. Untung kagak meriang bang ya? Kagak meriang itu gatel beneran. Waduh gila. Buntut pari kan dia kaku dia kalau ini kan. Jadi harus digulung dulu nih gue masukin sini. Nggak tahu duri-durinya kolor zaman dulu kan kolor gue yang murahan nggak kayak krokodil gitu kan yang masih buat nyaring ikan teri gitu. Jadi gatel lagi. Aduh. Jadi gue nggak bawa lagi tuh ikan pari tuh.
buntut pari. Oke nih Bang Ibot, kan kalau di Priuk nih Bang nih, ada satu nama yang memang dari pihak Ripal nih ya. Itu kayaknya, wih santer beredar deh ya. Mister apa tuh saya bilang tuh. Itu ada Om Tommy di situ tuh Bang. Betul. Itu bagaimana tuh Bang? Bang Ibot sendiri kalau dulu menyikapi itu di era Abang suka tampil nggak kalau beliau tuh Bang tuh? Dia lebih banyak ini ya nge-backing sebenarnya. Gue lihat sih kalau dia di belakang dulu biasanya. Tapi dengan adanya dia motivasi anak-anak boy tuh kuat. Ada dia. Apalagi itulah yang gue ceritain, anak-anak itu udah spyware-nya udah kedengeran. Si apa TB nih ya, TB lah gue sebut, si TB ini tektok ya kan. Emang benar. Waktu itu dia ditimpukin itu tenang, emang anaknya tenang. Cuma artinya pernah nih Abang ngamprok juga? Pernah. Di pos 8 gue udah pernah sekali di perapatan Senen hampir dulu. Cuman keburu ada polisi kan. Udah mau bentrok, nggak jadi, ada polisi. Jadi kalau untuk bentrok secara fisik langsung belum sempet gua. Kalau di pos 8 udah nyaris. Cuman gara-gara ada anak-anak yang teriak, "Awas itu TB," katanya. Anjing, jadi agak ini kan gua. Bayangnya wajar sih, TB kan lebih toku. Maksudnya ya dia ibarat kata orang tua ketemu anak-anak lah ibaratnya. Ya wajar lah dia tenang ya kan ngeliatnya. Tapi memang tenang banget abang lihat gitu pembawaannya dia. Iya, dia tenang, dia mundurnya juga rapi maksudnya. Sama rule-nya tawuran ribut zaman dulu, lu makin panik makin jelek, lu makin tenang, kita mau ngantem juga nggak gesa-gesa gitu. Jadi nggak ngetrik, gitu nggak. Jadi kita juga ditenang soalnya kan. Coba lu ikut lari gitu kayak magnet jadi. Kalau dia santai ya santai juga kita jadi. Makanya dia tenang modelnya. Udah tertata dia istilahnya. Lantas nih Bang nih. Kalau kemenangan nih Bang, kalau berbicara kemenangan ya, kan setiap orang punya versi masing-masing nih Bang. Iya. Kalau dari Bang Ibot sendiri, kemenangan yang hakiki seperti apa Bang kalau dalam ribut nih Bang nih? Kalau bagi gue kemenangan hakiki itu korban sih pasti. Kalau udah ada korban dapet itu menang. Walaupun jebol. Cuman gua nggak pernah mau cerita-cerita gitu. Apalagi pernah dulu anak-anak juga sampai seperti kisru kan. Ada alumni boy lah waktu itu. Cuman emang gua cantik ngenainnya kan. Cuman beredar mungkin alumni ini wah cerita lah dia kenal nyari orangnya gini. Itu gua makanya jangan gua bilang lu kalau ngenain orang ya udah gitu, gak usah lu cerita gitu. Nggak penting gitu zaman dulu. Betul. Tapi santai ada orang gitu harus cerita gitu, gua bisa ngenain dia nih. Kalau gua berpikir enggak, waktu itu gua nggak mau, setiap orang ngenain itu bahaya soalnya kalau lu. Betul. Dulu zamannya urusannya hukum ya kan, hukum juga udah berlaku dulu, lu namanya ngenain orang. Cuman karena dulu sering intens dan case-nya itu tawuran, jadi orang jarang kalau kena ngelapor polisi, kecuali mati ya. Nah, beda cerita tuh Bang kalau udah mati mah ya. Kalau mati baru. Cuman kalau udah kena bacok ya ngemplek kupingnya, apanya, jidatnya misa sama mata ya kan. Udah pasti nggak ngelapor paling gitu aja. Jadi kemenangan hakiki bagi gua gitu, kena telak itu enak gitu. Jadi puas secara batin zaman dulu. Batin ya. Wah, soalnya secara batin ada korban lah penting gitu ya. Iya. Makanya gue lebih seneng gitulah. Makanya lebih seneng keluar gua. Ngalong-ngalong yang tadi Abang bilang tuh ya? Iya, ngalong sebenarnya. Nah itu kalau Abang ngalong, Abang sendiri apa ngajak orang? Ada anak-anak, basis pos 8 juga. Basis pos 8? Emang anak pos 8 yang salah satu basis yang tukang ngalong, itu pulangnya jam 11 malam. Buset. Iya, nggak pernah pulang. Karena kita itu ngalong, suka ngalong aja seneng. Mau ini ngetes ini, anak penerbangan ngajak, ini ngetes mistik yuk, ayo cus, ayo. Udah kayak semut kan kalau mistik kan, tau sendiri. Buset. Wow, basis paling banyak kalau nggak salah kan itu. Waduh, tapi jarahannya paling enak di situ. Gue makanya seneng ikut gitu jarahannya ini. Gue mau ngeliat jarahannya doang. Bukan kalau di basis luar ngincer jarahannya aja Bang ya? Lu jauh-jauh capek-capek wah, cuman pulang bawa borok doang. Bawa luka main bego aja ya kan. Pinter ya mau pakai bayar, iya pulang bawa hasil soalnya di gangan ada yang menunggu. Oh ada yang menunggu? Nunggu apa tuh Bang? Jarahannya. Oke. Obral Bang ya. Berarti Bang Ibot tukang lelang Tukang lelang dulu, grosiran. Kacau. Dulu udah pernah gue cerita, juga ada korban gue dulu ya. Jadi
di naik gua lagi tuh ke Blok M tadi Sep tuh. Jadi dia sama ceweknya nih ceritanya nih, maaf aja nih ya kalau sama ceweknya. Jadi udah gua bilang, udah lu buka petan serahin, gua bilang gitu. Wah langsung cewek yang cerewet ceweknya biasa kan. Lu kalau berani jangan rame-rame, sendiri lu, monyet lu. Wih, gua bilang, wih galak banget ceweknya. Ya udah gua selalu tapi gua tampar cowoknya terus pak. Makin ngomong mulu cowoknya sampai cowok bilang, "Yang kamu bisa diem gak sih, Yang?" katanya. Muka aku sakit nih. Iya, aku yang sakit ya, katanya. Gua mah selalu aja gua bilang, "Ini terus aja lu ngomong ceweknya kan." Jedet. Ngomong lagi jedet gitu. "Yang kamu bisa diem gak sih, Yang?" katanya. Kata gua, "Jangan lama. Nempel lu ini gua gituin aja. Nempel ntar ini gua gituin aja." Ceweknya yang galak. Akhirnya ceweknya diem. Yuk. Akhirnya gue pretelin semua kan. Yang lucunya kawan gue kalkulatornya diambil ya kan. Sampai anaknya bilang, "Bang, katanya, bos, udah jangan bos, kalkulator gua." Kasih bos dulu. Iya, gue juga bilang, "Oh ngapain sih kalkulator, balikin aja goblok." Banyak bos, katanya, "Jual ke warung," katanya, "goblok lu." Tapi udah diambil juga udah. Udah diambil. Asik kan, bagus asli Benetton, sepatunya Vans, tas Benetton. Itu yang ada fotonya tuh, itu. Bagus barangnya, cuman ceweknya juga bagus barangnya. Enggak ya, ceweknya bagus barangnya. Enggak, ceweknya juga bagus. Ceweknya juga banget ya, Mbak. Cuman, gua kalau inget itu rada-rada ini juga sih. Kesian tapi menagihkan. Kalau dia kooperatif kan nggak sampai segitu. Iya betul, harusnya kooperatif. Udah mulai ini loh. Bengkak mukanya merah orang stut dulu. "Yang kamu bisa diem gak sih, Yang?" katanya. "Aku sakit," katanya. Zaman dulu ngomongnya aku, bukan gua sakit gitu. Berarti anak-anak tertata kan, berpendidikan gak kayak kita ngomongnya kan. "Yang aku sakit," gitu. Iya. Beda sama yang itu. Tajir. Bang, lantas Bang, kalau pemicu keributan Bang, selain tadi ibaratnya ada luka dibayar luka. Kayak misalkan kalau kayak dulu kan ada tuh pilok-pilokan tuh Bang tuh. Itu berlaku juga sih Bang, tiban-tibanan blok-blokan Bang. Oh, dulu masih berlaku kayak gitu tiban. Kayak gua nulis ibot B45 gitu. Coret lagi nih tiban. Siapa yang nyoret itu? Goblok aja ngapain gua juga cari, ya udah biarin aja, paling gua tiban lagi. Tapi dulu gua nggak begitu doyan sih pilok. Nggak sempet waktu gua. Iya, buat ngeblok-ngeblok begitu Bang. Kalau ada kawan gua tuh, dia mah di mana-mana ada pilok, sampai toilet juga ada. Buset, Nah Bang, ya oke nih. Kalau dengan Poncol Bang, bagaimana Bang hubungan Bariwan dengan Kalau Poncol sih cuman sekutu aja, maksud gua bukan sekutu ya biasa sih Poncol. Di era gua Poncol udah mulai turun ya, nggak tahu gua cerita Poncol serem di mana gua kurang tahu, gua bukannya ini, tapi mungkin gua nggak ngalamin ya. Poncol itu mungkin serem karena di itu aja, rel itu. Titik rel Senen aja situ ya. Iya, kalau untuk basis sebenarnya Poncol dikit. Nggak terlalu banyak, zaman gua Poncol nggak banyak. Mereka ngikut ke Abang mungkin. Iya, sering mereka main mau anak-anak Poncol kayak si Pian Jorkaet, ada Pian anak Poncol udah gila juga lagi anak. Astaga. Dikit Poncol itu dikit. Ya udah ganti Rasera kan apalagi sekarang. Dikit mereka nggak banyak. Kan yang saya tahu juga nih Bang, Bariwan tuh kan ada HUT-nya Bang. Iya, ada. Itu terakhir 3 tahun 4 tahun lagi. Sering kita ada. Kalau di era Abang ada perayaannya, ulang tahun seperti itu? Ada dirayain kita, nanti datang, alumni datang, main biasa lah kolekan. Kolek. Mewah kayak Boe mau mewah dia. Betul dia berperayaan. Sekolahan lama, zaman Belanda, menteri semua, beda. Bariwan mah lulusan jambret. Berarti fakta nih baca. Lulusan jambret. Sesuai berarti banyak yang diberitain. Iya, jadi istilah nge-BJ itu ngebajak itu dominan karena dulu Bariwan. Kita dulu suka basis-basis yang suka udah mulai kenal gitu. Mungkin cerita-cerita kalau gue lihat ada tuh ya Boy jadi tenar mungkin gara-gara ya bukan, gue juga sering pakai nama karena gue nggak mau gitu. Emang karena dendam kali ya. Gue sering begitu gue. Astra gue lihat gitu, Budut gak butuh kerja anjing, Astra gue gituin. Iya, naik 63 gue gituin. Gue harap lu, kadang kan 12 RM gue gituin. Nih 12 RM ya, Astra anjing gak butuh kerja, gue gituin. Bonser, gue gak butuh kerja, Astra anjing, gue gituin. Yang pegawai ngeliatin ya, mudah-mudahan ada HRD-nya ya kan. Gak bakal kerja lu semua ya kan.
Ya. Habis Bariwan doang lu masuk Astra susah lu anjing. Oh iya betul. Emang bener Bang itu Bang? Ih, susah masuk Astra kita dulu, bayangin aja. Udah di image-nya udah capek gitu Bang? Iya, karena kan brutal. Iya, karena tawuran mulu dekat Honda situ soalnya. Ya udah tahu orang kan ini Bariwan. Berarti bener nih Bang Jawa nih belum diomongin waktu itu ya. Iya, karena tawuran mulu jadi kerja susah nyari kerja. Lu jangan dah, gua saranin. Dulu gua mau masuk lab school sebenarnya. Cuman karena labnya doang yang bisa gue sampein masuk ke labnya. Kagak bisa. Schoolnya kagak nyampe gua. Kagak bisa aja. Oke nih Bang, pada akhirnya di puncak teratas Abang harus menggantung seragam tuh Bang, putih abu-abu. Iya. Di fase lulusan. Itu euforianya seperti apa Bang? Yang Abang masih ingat Bang, kalau di basis Priok sendiri Bang? Basis Priok ya kita itulah tarung penutupan kan maksudnya. Penutupan lulusan. Udah kayak kode alam lah ketemu ajar-ajaran habis-habisan. Pokoknya itu kayak ibarat kalau tahun baruan seharian penuh pokoknya mau cari lawan terus bang bung udah pokoknya pos 8 tunggu ya boy juga tahu gitu udah wajib mungkin mereka juga gitu wah samperin dang wah udahlah ribut udah penutupan gitu kalau lulusan padahal mah sebenarnya nggak usah penutupan juga tiap hari iya tawuran. betul Nggak ada bedanya cuman pilok-pilok doang aja udah cuman bedanya kalau yang momen itu udah sama coret-coretan Bang. Sebenarnya gue nggak mau lulus. Kalau bisa nggak usah lulus. Orang lulus nggak kerja, nyari kerja susah pas Krismon kan. Bayangin aja yang kerja kemana. Oh iya tadi juga Abang bilang sempat memang karena Abang nggak sampai lulus di situ Bang ya? Iya. Gue udah drop out istilahnya. Oh betul. Nah, dari drop out gue pindah ke Pelita Harapan. Oh. Lantas walaupun Abang bukan menjadi alumni dari Bariwan, kecintaan Abang terhadap Bariwan sejauh mana Bang? Gue cinta banget loh pokoknya. Very lope. Very lope Bang ya? Lope banget. Istilahnya gue punya momen sendiri di situ. Gitu. Betul. Ketika kejantanan gue di situ. Buset. Iya, bahkan pamor gue di gangan sendiri orang kenal gitu. Wih, buat Castello Bariwan ya kan. Jadi gue bangga. Gue dulu udah acara aja. Karena gue dari Bariwan, gue berangkat dari Bariwan bisa punya tempa mental gitu. Mau ketemu anak pang yang gerigi-gerigi banyak, enteng gitu. Papung udah biasa gitu. Jadi kalau gue cerita dulu mah acara musik tuh gitu udah gua. Ya pokoknya gue bawa Bariwan sendiri udah mentalnya udah. Nah karena dari ada Bariwan ini gue bisa kenal semua. Betul ya. Dan itulah maka istri gue aja tahu naksir gue gara-gara gue bad boy. Waduh kan. Gue sendiri iya jujur. Gitu, bini gue aja sampai kaget gitu. Apa gue juga kaget gitu nggak tahu ya. Oh ini si Ibot. Oh lu yang namanya Ibot ya. Wah gue mikirnya udah waduh gue nggak bakal diterima nih. Anjing gue buruk gue udah sempet mau emosi tadi itu sama anak-anak. Ngapain sih cerita-cerita ya kan. Anak-anak banyak yang cerita kan. Diajak-ajak sama gue katanya gitu. Aduh anjing gue bilang. Padahal gue udah naksir bini gue udah hopeless tadi ya tuh. Oh. Nggak taunya besok-besok masih ditelepon. Masih nggak apa-apa katanya. Gue lebih suka lu orangnya polos. Wede, mantap deh. Yang sampainya jadi istri Abang sekarang ya? Sampai sekarang. Gue pacaran cuma sekali sama bini gue doang. Mungkin karena nggak laku gitu. Tapi kalau dibilang boleh tanya anak Bariwan deh, bareng gue cakep-cakep tau. Ganteng lah pokoknya dari atas sampai bawah lu jangan. Buset dah. Tulen laki-laki. Tanya anak-anak ini ada apa teman-teman gue jam apa sepatu mau merek apa lu zaman dulu mau Vans, Airwalk, All Star. Punya Abang pernah nyobain semua? Punya semua gua. Coba itu. Anak Bariwan mah tahu semua tuh bareng gue semua bareng gue. Sampai kawan gue sendiri gaya-gayaan almarhum apa Daus ada dulu ngikutin gaya gue gitu sampai notok gitu pakai bahasa Inggris open your shoes kan. Buset open your shoes. Open your shoes anjing kelamaan goblok lu ngomong begitu mah. Ngelawan lah anaknya lu ngomong open your shoes. Wih lu apa lu kata gitu. Bilang, ngelawan lu yuk katanya. Digetok pakai payung ngelawan juga. Akhirnya gue cuman gini doang kan. Lu mau nyoba, gue gitu. Oh iya. Lu udah cepet buka, gue bilang. Cepet buka. Makanya intinya kuncinya di ngebajak jangan bayangan gaya. Gitu. Si korban. To the point bang ya? To the point aja lu itu dulu bukan silaturahmi anjing. Ngebajak anjing kayak mau ngebajak kayak orang ini. Kayak mau interview kerja bang. Interview kerja. Aduh, oke deh nih. Buat Bang Ibot nih bang. Bang dari sekian banyaknya cerita Bang nih yang saya bilang, luar biasa tuh kayaknya mantep deh. Hikmahnya secara pribadi Bang Ibot apa sih Bang? Yang Abang petik nih Bang, secara mental Abang dan lain sebagainya. Nah, kalau hikmah sih ya mungkin ya mental lah ya. Kita ada mental sih. Kalau selebihnya negatif semua, nggak usah ditiru, jelek itu mah. Betul, jangan ditiru nih ya. Nah, zaman dulu kan lu karena keadaan, gue berangkat sendiri karena keadaan. Gue dulu di gangan, ya di gangan gue termasuk anak-anak berada orang-orangnya. Bayangin gue pernah ditinggalin.
ke mall, nggak diajak karena gue gembel, nggak punya All Star, nggak punya itu barang-barang berharga gitu zaman dulu. Jadi gue ditinggalin dulu. Ih tega sekali kan gue. Kawan gue bilang, ada almarhum kawan gue cerita juga, kita karena nggak punya barang berharga bot, makanya ditinggalin katanya. Oh gitu, anjing banget ya, gue bilang. Oke lah, tunggu ya. Akhirnya besok gue dari jiwa hati gue bilang, pokoknya gue ludesin lu semua apa yang barang mahal. Nah dari situ gue tahu branded. Pokoknya gue ngeliat mata gue udah kayak mata elang, udah tahu gue barang bagus nih. Barang bagus nih. Oke, berarti karena itu penyebabnya ya? Penyebabnya, jadi intinya gara-gara sosial, ekonomi. Kecemburuan sosial. Cemburuan sosial. Akhirnya gue pakai kan, anak-anak gangan gue, bot boleh pinjem gak? Ya boleh, gue bilang. Asik. Sampai kadang-kadang gak ada yang balik. Bayangin seminggu gue tuh, waduh banyak deh fans. Dulu zaman dulu Airwalk, dia sampai keluar Mux, Adidas. Dulu zaman Oasis keluar, gue udah punya Adidasnya. Sampai jaketnya lu bayangin aja. Wah, gue modis banget bang ya. Kacau, pokoknya ganteng banget deh. Ganteng banget. Bajunya, mukanya. Dulu gua nyamar, kalau gua selalu pakai Tensoplas, anak-anak tahu. Karena gua nggak mau, gua berani jerawatan enggak, itu Tensoplas bisa 2 bulan di sini. Buset. Tempel terus mandi, sampai kawan gua namanya ada Ibeng, sampai dicopot sendiri sama dia. Lu apaan sih ini, kata anjing lu. Sini gua bilang. Maksud gua biar orang ketika gua dicari, gua copot nggak tahu, identik. Orang kan bilang anaknya pakai Sentoplas, pas dicari kan gue copot. Mana? Gue ganteng kok. Kamuflase. Anjir. Jadi nggak ketahuan penyamaran gue. Penyamaran seperti itu ya. Oke deh bang. Bang, tadi kan karena memang abang tuh habitnya seperti itu bang. Iya. Pesenin bang buat pelajar sekarang biar jangan nyontok kayak abang deh bang. Jadi buat lu pada, ini zamannya sekarang zaman kreativitas. Usahain lah bakat lu adu. Bukan zaman dulu. Zaman dulu beda. Zaman dulu tuh karena keadaan yang bikin. Dulu tuh ibarat kata lu mau nunjukin jiwa-jiwa lu yang seperti apa, mau tampil itu susah. Kayak olahraga nggak ada yang support. Intinya gitu, support juga nggak ada. Zaman-zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Futsal ada, kegiatan turnamen semacam kayak gitu. Sampai apa Indonesian Idol ada. Zaman dulu ada yang X Factor ada, banyak X Factor, makan gergaji ada. Lu bisa, nggak harus lu ngebacok orang. Betul. Iya, lu cukup aja makan silet lu udah tenar pasti. Zaman sekarang gitu ya, intinya enak. Lu kreativitas lu aja pokoknya. Jangan lu, ya kalau tawuran mah bos. Sayang orang tua lu, gue bilang. Karena orang tua lu bakal ngalamin kayak gue ketika jadi orang tua. Bakalan ibarat kata was-was terus. Itu kita rasain sekarang. Nah usahain lu sekarang banggain orang tua dah. Lu kalau mau apa tampil dibilang gak usah jago dah. Nggak usah lu bilang jago, bacok orang dulu. nggak perlu sih sebenarnya. Bikin konten makan silet udah tenar. Makan silet, mukbang juga ada sekarang. Lu makan tuh tahu dadakan satu. Itu juga udah viral. Lu udah tampil, udah tenar pasti kan. Nggak kayak zaman gua tuh nggak susah. Zaman gue bukan karena buat tampil tenar, cuman gara-gara keadaan mau nggak mau. Kalau gue bilang juga pelajar itu mau nunjukin jati diri sih sebenarnya gitu. Iya sebenarnya ada lo begitu lo. Dia tenar di sekolahan, di gangan tuh korpe. Ada begitu bener ada. Banyak begitu, dia di sekolahan boleh tenar, tapi di gangan lu nggak bisa, lu korpe tetap korpe gitu. Lu jalan beli anggur lu sono anjing. Lu mau jagoan di bawah di Bariwan enggak, jalan-jalan beli. Nggak ada. Jadi maksud gue gitu, lu anak-anak sekarang lu pertimbangin dah, nggak usah gaya-gayaan, nggak usah lu ngisi-ngisi tekbal, nggak ada, nggak jump tekbal dah. Gue kasih tau lu, tekbal dibacok, disundut, melentung lu, goblok. Itu bukan tekbal namanya, goblok. Oke deh, anjir luar biasa. Agak emosi kalau betul. Kalau anak sekarang nggak tahu, nggak ngerti tekbal. Ada yang bangga banget bacok apa kelingkingnya dimakan katanya. Buset, lu makan pecel lele yang enak, goblok. Lu makan kelingking orang, bacokin orang bangga. Lu inget, lu walaupun ngada-ngada ntar jadi bener. Iya betul. Itu balik lagi ke anak lu ntar. Lu ngomong padahal nggak bener, lu bangga. Karma berlaku bang ya. Karma berlaku, jangan. Betul. Gua ini contoh, gua hilang kuping gua nih, kuping gua hilang nih. Ini bukti, makanya gua dulu berlaku jahat, akhirnya abis gua. Dulu yang bikin gua ini, mereka tuh nggak berani untuk berdua, harus 5 orang, 7 orang nih. Ini semua habis nih, muka gue udah kayak mumi. Ini namanya CR, bolok, semua nempel. Iya nempel. Cuman emang kesalahan gue juga. Gue ngebedah mereka juga satu-satu. Berbalik ke abang ya, abang rasain. Berbalik, itu makanya gue bilang, lu jangan main-main nama api. Mendingan lu kreativitas lu aja, zaman susah sekarang. Betul. Jangan sampai lu nyalain pemerintah sama Tuhan. Nah, Tuhan nggak
nggak salah. Lu yang salah ya kan? Kan lu ngeluh mulu kerjaannya lagi. Kagak kerja, bilangnya. Salah siapa nggak kerja? Lunya sendiri, zaman gampang sekarang. Oke. Nah oke nih Bang Ibot, ini sebelum kita tutup sesi obrolan kita nih, barangkali Bang Ibot dalam penyampaian ada yang ingin disampaikan permintaan maaf buat rival terdahulu. Oke. Monggo Bang Ibot. Oke, buat dulu ya, mungkin ya di sinilah waktunya kita bisa lah. Ya namanya masa lalu, jiwa-jiwa lagi kita muda mungkin ya. Ya kalau emang ini jadi pembelajaran sebenarnya. Ya kita lihat ke depannya aja lah buat anak cucu kita ke depannya. Ya kalau masa lalu emang mau diapain lagi ya kan. Nggak mungkin lagi kita bisa bilang kata apa istilahnya kan. Nagasaki, Hiroshima ya dibom. Amerika nggak pernah minta maaf ya kan. Lu minta maaf. Kalau emang korban. Ya lu tahu sendiri keadaan dulu, zaman dulu susah. Kalau emang jadi korban gitu, ya semoga sehat lah buat rival juga kalau ada yang pernah jadi korban, ya kan. Sehat selalu. Amin. Minumin banyak jamu kuat. Oke deh. Ya jadi buat penonton setia CJ Channel dan seluruh kerabat kerja CJ Channel, kami di sini mohon maaf ya secara pribadi gua Eko Waki. Bila mana dalam penyampaian ada kekurangan, kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan Bang Ibot ya. Sekali lagi gue bukan bermaksud menyombongkan atau mengunggulkan satu pihak dan merendahkan pihak lain, bukan. Namun ini adalah realita yang Bang Ibot alami di eranya. Pokoknya buat sama pribadi dan seluruh kerabat kerja CJ Channel bertugas pamit undur diri. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo.